Pemprov DKI Jakarta ini memutuskan untuk meniadakan sementara pembatasan kendaraan sistem ganjil genap per Senin 14 September mendatang seiring dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang kembali memberlakukan PSBB total. Nah, keputusan ini menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil oleh pemerintah, Pemprov, dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti angka kematian akibat COVID-19 yang terus meningkat, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan juga ruang ICU yang semakin menipis di DKI Jakarta. Ya, penerapan PSBB total ini tentu berdampak luas ke berbagai sektor, tidak terkecuali sistem ganjil genap yang biasa diterapkan di kawasan tertentu juga akan ditiadakan untuk sementara waktu. Nah, penjelasan mengenai kebijakan ganjil genap serta sektor-sektor lain yang juga terdampak di sisi transportasi akan dijelaskan oleh Kadishub DKI Jakarta yang saat ini sudah bersama dengan rekan kami, ada Gina Vita. Vita. Ya, Bayu dan juga Maria, ini merupakan hari terakhir ya pemberlakuan dari PSBB transisi, karena kalau kita merujuk pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pada Senin besok ini akan mulai diberlakukan PSBB total. Nah, apakah akan ada perbedaan PSBB yang akan diberlakukan besok Senin dengan PSBB jilid pertama kemarin? Kita akan langsung berbincang pagi hari ini. Saya berkesempatan ada di mobil bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo. Selamat pagi, Pak Syafrin. Selamat pagi, Mbak. Iya, ini terima kasih Pak sudah diizinkan bareng dengan Pak Syafrin yang ada agenda hari ini. Ya, tetap kita dengan protokol kesehatan yang ketat, gunakan masker dan jaraknya dijaga. Iya. Nah, Pak Syafrin, kita bicara soal PSBB yang besok Senin nih Pak, ya kan? Kalau kita bicara soal PSBB ini kan perspektifnya ada perspektif ekonomi, kesehatan. Pertanyaan pertama saya, ketika diberlakukan PSBB, bagaimana untuk pengemudi ojek online, Pak? Masih boleh beroperasi nggak sih, Pak? Iya, baik. Jadi untuk pengemudi ojek online, jika kita mengacu kepada regulasi yang ada, baik itu di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan PSBB, juga yang ada turunannya dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, juga ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 41, tentu masih full tidak diperbolehkan. Tapi ada juga hal lain yang sekarang masih dalam pembahasan, yang tentu nanti siang jam 13 itu akan diumumkan, tentu bersama-sama seluruh stakeholders yang ada, dan tentu kita menunggu untuk itu karena sekarang masih dibahas. Oke, jadi nanti pukul 1 siang kita akan tunggu nanti hasilnya apa boleh atau tidak ya untuk beroperasi kembali untuk ojek online. Itu untuk ojek online. Gimana kalau misalnya untuk kendaraan pribadi nih Pak? Ya kan, untuk kendaraan pribadi ini seperti apa nanti pemberlakuannya? Apakah ganjil genap ini akan ditiadakan atau seperti apa sih Pak? Untuk kendaraan pribadi itu tetap akan ada pembatasan dari sisi kapasitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa mazhabnya PSBB itu tetap protokol kesehatan salah satunya adalah dari aspek jaga jarak. Dan oleh sebab itu, sebagaimana yang sekarang ada, pada saat pelaksanaan PSBB, maka tentu pembatasan kapasitas akan tetap diberlakukan, namun tetap akan ada pengecualian-pengecualian, sebagaimana juga yang ada pada saat pelaksanaan PSBB lalu. Begitu alamatnya yang sama, tentu ini juga akan menjadi pengecualian. Untuk ganjil genapnya sendiri? Ganjil genap, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh Pak Gubernur, bahwa begitu PSBB dilaksanakan, maka ganjil genap ditiadakan. Ganjil genap ditiadakan, kemudian dari sisi pengaturan transportasi juga akan ada pembatasan, apakah itu kendaraan pribadi maupun angkutan umum, termasuk di dalamnya untuk angkutan barang. Nah, Pak, tadi kan Pak Syafrin mengatakan kalau misalnya ini untuk kendaraan pribadi, ini kan nanti akan ada pembatasan gitu ya untuk jumlah penumpang. Nah, bagaimana nih pengawasannya? Apakah kemudian akan ada checkpoint? Nah, titik-titik pemeriksaan seperti yang berlaku di PSBB jilid pertama. Jawabannya nanti ya Pak ya. Usai jeda kami kembali. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Di hari pertama jelang pemberlakuan PSBB, ini kondisinya begitu ramai sekali. Lalu lalang kendaraan motor atau kendaraan bermotor, baik motor ataupun mobil, dan juga orang berolahraga. Pak Syafrin, apakah situasi yang kita lihat pagi hari ini akan juga bisa kita rasakan ketika pemberlakuan PSBB besok Senin? Ya, baik. Jadi untuk pelaksanaan penyediaan jalur sepeda sementara ini tetap kami siapkan.
Tentu kenapa ini harus disiapkan? Karena pertama bahwa jalur sepeda sementara itu sebagai jalur yang digunakan oleh para pesepeda yang menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Jadi otomatis dari aspek keselamatan keamanan yang harus disiapkan, ini difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, jadi masih bisa kita rasakan suasana seperti ini besok Senin ya Pak ya? Iya, tetap akan ada jalur sepeda sementara di kawasan ini. Pak Syafrin, tadi menyambung pertanyaan kita ketika di mobil, ini kan tadi Pak Syafrin mengatakan ada pembatasan untuk jumlah penumpang di dalam mobil. Apakah kemudian ini diartikan bahwa akan ada pemeriksaan di checkpoint, titik-titik pemeriksaan untuk wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah penyangga sekitar? Jadi untuk pemeriksaan checkpoint ini tetap akan ada di setiap kecamatan. Namun berbeda polanya dengan pelaksanaan pada saat PSBB pertama. Bedanya? Karena saat ini setelah kami lakukan evaluasi dan sesuai dengan arahan Pak Gubernur bahwa untuk checkpoint ini untuk PSBB kali ini itu tujuannya adalah untuk pengetatan ke dalam, maka tentu kami akan melaksanakan pemeriksaan secara mobile. Jadi bagaimana disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan selama PSBB ini tidak lagi di satu titik statis, tetapi tim akan nomaden. Sehingga masyarakat itu akan merasa bahwa setiap saat mereka dipantau, setiap saat diawasi. Jika kami hanya di satu titik, maka masyarakat begitu mendekat ke titik tersebut itu akan disiplin. Tetapi setelah melintas titik itu, kemudian mereka kembali akan melanggar protokol kesehatan. Ini pola-pola yang nanti ke depan akan diterapkan. Itu jadi artinya hanya di wilayah DKI Jakarta saja dan akan berpindah begitu, tidak satu titik. Tapi pertanyaannya Pak, kalau memang ada checkpoint di wilayah DKI Jakarta, bagaimana untuk SIKM? Misalnya saya dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, masuk ke Jakarta, perlu nggak sih SIKM seperti beberapa waktu yang lalu? Iya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pada pelaksanaan PSBB kedua ini itu tidak dilaksanakan SIKM. Artinya kami menghimbau kepada masyarakat yang nantinya akan melakukan pergerakan dari Jakarta keluar atau dari luar ke Jakarta, itu tetap mentaati persyaratan dokumen perjalanan. Ada surat keterangan sehat, ada rapid test yang hasilnya menunjukkan negatif. Ini semua tetap harus dipenuhi. Nantinya pada saat bagi pelaku perjalanan dari luar setelah dilakukan pemeriksaan di checkpoint yang tadi saya sebutkan, ternyata tidak ada, ini juga kita akan mintakan untuk melakukan tes langsung. Tapi kalau misalnya bergerak ke semuanya Pak, bagaimana kemudian pengawasannya Pak? Misalnya kalau saya dari luar akan mengajukan misalnya rapid test, swab test, itu bagaimana untuk prosesnya itu? Jadi tadi bahwa pelaksanaan pemeriksaannya kami tidak melakukan pemeriksaan pada satu titik statis, tetapi petugas akan mobile. Dan kemudian siapa yang didapati ternyata melakukan perjalanan dan tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang baik sesuai dengan persyaratan pada saat pelaksanaan PSBB, ini tentu akan dikenakan sanksi. Pak, ini saya singkat saja, pertanyaan singkat saja jawabannya. Kalau untuk transportasi umum, Transjakarta, KRL, MRT, LRT, karena kereta ini kan adalah urat nadi ya Pak ya dari warga Jakarta untuk beraktivitas. Ini seperti apa? Apa yang membedakan ketika PSBB? Jadi pada saat nanti akan dilaksanakan PSBB, untuk layanan angkutan umum Jakarta, apakah itu Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL, memang akan ada pembatasan, tetapi pembatasannya pun secara bertahap. Jadi tidak secara sekaligus dibatasi seperti pada saat PSBB pertama. Jam operasional? Jam operasionalnya secara bertahap akan kami lakukan dan ini akan dilakukan evaluasi mingguan. Sehingga pelaku pergerakan dan pekerja itu tidak menjadikan transportasi sebagai biaya high cost dalam hal mereka melakukan pergerakan. Baik. Terima kasih Pak Syafrin Liputo atas informasinya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi. Itu tadi penjelasan dari Pak Syafrin Liputo. Kita akan lihat bagaimana kemudian implementasi dari pemberlakuan PSBB total yang rencananya akan diberlakukan pada Senin esok. Maria dan juga Bayu di studio. Baik, Gina Vita mengabarkan langsung dari kawasan Sudirman Tamrin. Nah, informasi tersebut juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Maria Asegaf pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.